Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Budi. Sudah lama tidak upload untuk videonya ya teman-teman. Sedikit cerita yang saya alami 2 minggu yang lalu ya, tepatnya masih eh, pada bulan Ramadan ya, akhir Ramadan. Itu ceritanya saya ada gejala benjolan teman-teman, benjolan di selangkangan, tepatnya di paha sebelah kiri. Itu saya tidak rasakan, saya biarkan. Yang terasa itu nyeri dan ada rasa panas di bagian paha sebelah kiri ya teman-teman, di selangkangan. Itu saya berobatkan, sudah saya coba minum obat dari dokter BPJS keluarga. Itu hasilnya ternyata biasa ya, maksudnya tidak ada efek untuk nyerinya sama panasnya, masih terasa teman-teman. Jadi itu sudah saya coba berobatkan di dokter umum BPJS saya, dokter keluarga. Masih hasilnya masih belum maksimal ya teman-teman. Jadi yang saya rasakan itu masih sakit, masih nyeri dan masih panas. Ketika saya berdiri, itu ternyata benjolannya semakin besar atau timbul kembali. Nah, ketika saya tiduran, itu benjolannya sudah tidak kelihatan teman-teman. Jadi seperti biasa tidak kelihatan. Kalau buat tiduran memang enak, tapi kalau saya sudah duduk, sudah aktivitas jalan atau berdiri, nah itu akan terasa sakit ya, terasa sakit, nyeri sama panas teman-teman. Nah itu saya rasakan sudah itu ya, masuk hari raya Idul Fitri ya, itu hari Sabtu. Itu saya sudah mengalami, maksudnya sudah merasakan betapa sakitnya ketika saya melakukan aktivitas. Itu saya tahan sampai baru hari ke-3 saya itu berobatkan itu di dokter BPJS keluarga. Terus pada akhirnya karena mungkin rumah sakit baru on kembali itu setelah itu ya Lebaran. Kalau di kota saya itu, di kota Kudus itu Lebaran Kupatan itu 1 minggu ya teman-teman, 1 minggu setelah Lebaran Idul Fitri ya. Baru setelah Lebaran Kupatan itu saya masuk IGD, singkatnya masuk IGD, diperiksa. Nah, setelah diperiksa, dokter spesialis bedah itu dinyatakan hernia dan harus segera dioperasi. Nah itu, dan akhirnya itu dinyatakan segera dioperasi biar penyakitnya segera ditangani. Kalau misal itu tidak segera ditangani ya nantinya ditakutkan bisa istilahnya
melebar kemana-mana. Jadi lebih baiknya lebih segera di operasi dan segera sembuh lah. Jalan satu-satunya memang harus dioperasi teman-teman. Ya tahu juga kalau misal ada jalur alternatif, maksudnya ada itu saya enggak kurang tahu, tapi kalau menurut saya memang itu harus segera dioperasi. Nah, operasinya sudah dijadwalkan hari Jumat pagi. Tanggal berapa ya, pokoknya antara tanggal 6 atau 7 bulan Mei ya, tanggal 5 kayaknya teman-teman. Tanggal 5 Kemisnya masuk diinap dulu, proses setelahnya masuk ruangan dulu, dikasih infus. Setelah diinfus dicek darah beberapa kali, terus tes alergi juga di ruangan sebelum masuk ke ruang operasi. Itu operasinya jam 7 pagi teman-teman. Jadi hari Kamis malam itu saya sudah disuruh puasa dulu. Jadi puasa jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Jadi memang benar-benar sudah di repair dulu ya istilahnya, untuk melakukan operasi hernianya jam 7. Nah, setelah pagi jam 7 itu sudah siap-siap untuk ditarik ke ruang operasi, terus dimasuk ruang operasi. Mesti pikirannya memang wah kemana-mana ya teman-teman. Pasti berpikir ini nanti dibedah terus nanti ruangannya gini, mesti ada hawa takutnya, nervous istilahnya, takut lah, semuanya takut. Itu yang saya alami teman-teman. Tapi setelah masuk itu ternyata di dalam ruang operasi, dokternya, perawatnya, untuk asisten dokternya itu istilahnya ada yang bicarain istilahnya masalah apa gini, terus sambil tertawa. Itu hawanya ndak itu ya, ndak tegang ya. Jadi dokternya juga sambil persiapan operasi, mereka sibuk pada jagongan ya, bicara bahas masalah ini itu, biar pasiennya itu mungkin saya tidak tegang gitu ya teman-teman. Jadi mereka berusaha memberikan suasana yang enjoy, enak. Untuk setelah masuk di ruang operasi, pemberian anestesi, suntik bius lokal, dan setelah di bius lokal selanjutnya saya tiduran. Untuk badan ke bawah sudah tidak bisa digerakkan lagi teman-teman, dan mulai itulah proses operasi dilakukan teman-teman. Jadi singkat ceritanya, selesai operasi, kira-kira operasi berjalan 1,5 jam teman-teman. Jadi saya masuk jam 7,
jam 8 baru dilakukan proses operasi, setengah 10 baru selesai operasi dan dipindahkan ke ruang steril ya teman-teman, ruang yang memang khusus untuk pasca operasi dulu sebelum masuk di ruangan inap. Jadi mungkin itu sedikit atau kurang lebihnya cerita saya di depan ya teman-teman. Nanti ada next, saya akan bercerita lagi untuk mengenai setelah pasca dioperasi bagaimana kelanjutannya nanti di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu untuk teman-teman mengetahui ciri-ciri dan proses menangani ya penyakit hernia yang saya alami saat ini. Jadi mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, jangan lupa minta tolong dibantu untuk subscribe-nya, like dan komen untuk membantu menyupport video ini, untuk menyupport channel Mas Bauti. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.